Lukas 24 ayat 1-53. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rapalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, terima kasih saudara sudah membaca. Dari pasal 24 ini kita bagi menjadi 3 hal. Yang pertama tentang kebangkitan Yesus, yang kedua tentang penampakan Yesus, dan yang ketiga tentang kenaikan Yesus. Nah, kita bahas pelan-pelan tapi cepat. Kebangkitan Yesus, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai 12 itu kita lihat buktinya ya, di mana kuburnya kosong, jadi pintunya terbuka, kuburnya kosong. Mereka, para wanita ini yang ingin merempah-rempah gitu, merempahi mayat, biasanya begitu, tidak bisa menemukan mayat Yesus ya. Dan lalu ada 2 orang berpakaian berkilauan yang menyampaikan tentang kebangkitan Yesus, di mana 2 orang ini nanti kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya adalah malaikat ya. Kemudian setelah itu para wanita ini kan menyampaikan kepada para murid, ya, walaupun memang ada yang nggak percaya, itu omong kosong. Tapi ini membuat Petrus juga penasaran ya. Akhirnya Petrus datang ke situ dan memang benar tidak ada Yesus di situ. Ini menunjukkan bagaimana memang Yesus betul-betul bangkit. Kalau misalnya Yesus itu dicuri oleh musuhnya, misalnya gitu, maka musuhnya akan menyampaikan ataupun memperlihatkan mayat itu, tapi kenyataannya memang tidak. Artinya memang Yesus bangkit gitu. Kalau misalnya mayat Yesus itu dicuri oleh para muridnya, maka para murid ataupun pengikutnya tidak akan ya berani menyerahkan nyawa dan seterusnya untuk kebohongan begitu. Karena ini memang fakta ya, ini adalah kebenaran yang empiris, faktual begitu, sehingga tidak bisa dibantah secara historis, juga ada saksinya begitu ya. Para wanita ini dan Petrus sebagai saksi, artinya mereka mendapati bahwa di dalam kuburan kosong. Inilah kebangkitan Yesus yang memang betul-betul terjadi. Nah, setelah kebangkitan, Yesus masih ada 40 hari lagi ya di dunia. Jadi dia menampakkan diri kepada beberapa orang, murid dan seterusnya. Tentu ketika Yesus bangkit, maka memang harus ada bukti selanjutnya, yaitu penampakan.
ya, supaya bisa dilihat orang. Dan ini secara historis juga terbukti ya. Penampakan kalau kita melihat di sini ada penampakan kepada dua murid ya yang sedang menuju ke Emmaus. Salah satu murid itu bernama Kleopas ya. Nah, ketika awal-awal memang dua orang ini nggak mengenal siapa begitu, tapi setelah cakap-cakap kemudian makan bersama baru dia tahu ternyata itu adalah Yesus. Jadi kalau di ayat 31 sampai 35 itu dua orang murid ini jadi mengenal siapa Yesus. Dia mengalami kuasa kebangkitannya dan dia menjadi saksi, mereka menjadi saksinya. Penampakan berikutnya kepada murid-muridnya tentu minus Yudas Iskariot karena sudah mati. Dan ini para murid ketika melihat penampakan Yesus itu tentu mengalami respon yang sangat luar biasa ya. Dan ada pesan dari Tuhan Yesus ayat 47-48 itu ya, bahwasanya mereka nanti harus melanjutkan pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, ini memang yang ditekankan Tuhan supaya banyak orang percaya kepadanya. Tentu harus ada ketaatan ya. Pertobatan dan pengampunan di sini harus dilandasi dengan ketaatan kepada Tuhan. Ini tentang penampakan. Jadi berapa kali Yesus melakukan atau menampakkan diri tentu sebagai bukti bahwa dia sudah bangkit juga ya. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan Yesus. Setelah menampakkan diri, waktunya Yesus akan kembali ke surga. Ya, kalau Yesus kembali ke surga benar karena memang dia yang punya dan seterusnya. Kalau kita kan tidak cocok kembali ke surga, belum pernah ke surga. Nah, kenaikan Yesus itu terjadi di dekat Betania, di daerah dekat Betania, dan Yesus terangkat ke surga. Di ayat 50-51 itu. Sebelum dia terangkat ke surga, Yesus itu memberkati orang-orang atau para murid yang ada di situ. Memberkati di sini berarti memang kayak kata eulogia ya. Artinya memang kehadiran Yesus, lalu dia juga memberikan kekuatan, memberikan kuasa dan pertolongan bagi para muridnya, di mana nanti akan dilanjutkan dengan kehadiran Roh Kudus itu di peristiwa Pentakosta, nanti di kisah para rasul. Artinya memang Yesus itu tidak meninggalkan yang sudah culprung gitu, tapi dia akan memberikan kuasa dan seterusnya. Inilah yang terjadi di pasal 24 itu, kebangkitan Yesus, kemudian penampakan Yesus, dan kenaikan Yesus. Nah, sebagai amanat teksnya, bahwasanya kita tahu kebangkitan, penampakan, dan kenaikan Yesus itu merupakan fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi, dan ini kebenaran utama, kebenaran penting dalam Injil. Ya, sehingga para murid harus melanjutkan pelayanan Yesus di dunia ini, karena Yesus sudah naik ke surga. Tetapi tadi kita lihat dia memberkati, berikan kekuatan, kuasa, dan seterusnya. Dan sebagai penerapannya bagi kita semuanya adalah, apakah kita percaya bahwa kebangkitan, penampakan, kenaikannya adalah fakta dan menjadi sebuah kebenaran yang penting bagi kita? Tentu, bagi orang Kristen, orang percaya, kita akan yakin itu dan percaya. Nah, tugas kita adalah, mari kita akan menjadi saksinya dan melakukan pelayanan pemberitaan Injil Kristus. Bagaimana tadi di ayat 47 itu, memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Mari kita diingatkan kembali untuk menjadi saksinya dan melakukan pelayanan pemberitaan Injil Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita sambut firman Tuhan pagi ini. Katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup.
kita terus bersyukur bahwa Yesus hidup. Kita terus bersyukur bahwa kita punya pengharapan. Kematian, kekhawatiran, ketakutan dilenyapkan. Kita bersyukur bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus mengucap syukur. Tuhan terus pimpin kami semuanya, karena kami ada di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur yang kami percayai Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus naik ke surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Tidak ada kematian, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, karena Yesus memberi harapan. Oh, Yesus memberi kekuatan.